Halo semua, kali ini aku mau bahas mengenai roda strategi pemasaran atau roda strategi media sosial yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengiklankan produk atau mereknya dalam platform media sosial. Yang seperti yang kalian tahu ya, teknologi makin hari makin canggih. Banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi itu untuk memperkenalkan merek perusahaannya. Nah, di belakangnya itu mempunyai tim untuk melancarkan strateginya, yaitu peran public relation ya. Nah, hari ini aku mau bahas peran seorang profesional public relation yang terampil dalam mengelola strategi media sosial untuk membentuk reputasi merek perusahaan. Dengan adanya tim inti media sosial atau tim informal yang dibentuk melalui Departemen Koalisi Media Sosial, mereka berperan penting dalam mengorganisir dan mengoptimalkan upaya kita perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, para PR profesional ini menggunakan roda strategi media sosial. Dalam roda strategi media sosial ini, mereka memulai dari tahap pemantauan dan pelacakan rencana media sosial. Tahap ini merupakan langkah awal dalam roda strategi. Tim inti media sosial akan memantau dan melacak aktivitas online yang berkaitan dengan perusahaan, merek, dan industri. Tujuannya yaitu untuk memahami apa yang dikatakan dan apa yang dirasakan oleh audiens mengenai merek mereka. Yang kedua, ada analisis. Setelah data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Tim media sosial akan mengevaluasi tren, sentimen publik, kegiatan bersaing, dan interaksi dengan merek perusahaan. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi reputasi merek, atau yang sering kita sebut dengan analisis SWOT atau SWOT ya. Yang ketiga, ada strategi konten. Berdasarkan hasil analisis, tim media sosial akan merencanakan strategi konten yang relevan dan menarik. Hal ini termasuk mengidentifikasi topik dan gaya komunikasi yang efektif, serta menentukan platform media sosial yang sesuai dengan menghubungkan target audiens. Yang keempat, ini ada produksi konten. Setelah strategi konten ditetapkan, tahap selanjutnya adalah memproduksi konten yang sesuai. Tim media sosial akan menciptakan dan mendistribusikan konten original seperti postingan, gambar, video, infografis dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan terlibat dengan audiens, supaya audiens tertarik melihat merek perusahaan kita gitu. Banyak juga perusahaan sekarang ini yang kerjasama ya dengan artis-artis supaya apa? Supaya gampang terkenal, gampang diketahui oleh audiens gitu. Yang kelima, ada pemodelan dan pendorongan partisipasi. Tim media sosial akan mendorong partisipasi dan keterlibatan audiens dengan merek melalui aktivitas seperti undian, kontes, pertanyaan, dan panggilan untuk bertindak. Misalkan kayak giveaway, kayak gitu-gitu. Nah, hal ini dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan, dan menggali pendapat atau pemikiran audiens. Yang keenam, ada pengukuran dan analisis. Setelah konten dipublikasikan dan berinteraksi dengan audiens, tahap terakhir adalah mengukur dan menganalisis kerja konten media sosial. Tim media sosial akan melihat jumlah tayangan, jumlah suka, jumlah komentar, dan pengikut baru untuk mengevaluasi kesuksesan kampanye media sosial dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, melalui roda strategi media sosial ini, tim inti media sosial dan Departemen Koalisi Media Sosial dapat secara efektif untuk mengorganisir rencana media sosial dan membangun reputasi merek yang kuat melalui pesan yang disampaikan kepada audiens yang relevan. Nah, jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai peran PR profesional dalam menggunakan strategi media sosial untuk membentuk reputasi merek perusahaan. Dengan kemahiran mereka dalam mengelola dan mengoptimalkan platform media sosial, mereka mampu mempengaruhi persepsi publik dan mendorong keterlibatan positif dengan merek kita.